sobat-sobat Innovatrix, kembali lagi bersama saya KDM, Kang Dodi Mauludin, pada podcast Sis Steve, Sharing Experience Alumni Sukses Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budi Pertiwi. Dan pada sesi kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat keren sekali pastinya ya. Yang dimana beliau ini memiliki track record yang sangat luar biasa juga, lumayan bagus, dan punya historis yang pastinya nggak kalah keren dengan narasumber sebelum-sebelumnya. Nah, kita langsung saja ya mulai podcastnya. Baik, boleh dengan nama bapaknya siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wawan. Pak Wawan, boleh saya panggil Pak Wawan saja? Boleh. Baik, Pak Wawan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Wawan itu sebelumnya ini alasan buat masuk ke STI Budi Pertiwi itu apa ya kalau boleh tahu? Oke, baik. Yang pertama, saya kan sebagai pekerja di salah satu perusahaan yang waktunya memang Senin sampai dengan Jumat itu pagi sampai dengan sore itu memang waktunya sudah tidak bisa diganggu lah ya, seperti itu. Dan di STI Budi Pertiwi ini itu tersedia kelas untuk karyawan ya, atau kelas ekstensi lah disebutnya. Yang pertama, yang kedua, sebagai kebutuhan di dunia kerja di STI Budi Pertiwi ini, khususnya di ekonomi pembangunan ya, itu ada mata kuliah yang memang bisa menunjang di dunia kerja ya, seperti standarisasi ISO 5R gitu kan, dan K3 itu ada muatan mata kuliah di dalamnya. Nah, itu dia sobat-sobat Innovatrix, luar biasa sekali bukan STI Budi Pertiwi ini, dari mulai standarisasi kurikulumnya yang jelas, available dan juga sangat relevan untuk dunia kerja, ditambah sangat menyesuaikan kebutuhan nantinya sobat-sobat Innovatrix, apalagi sobat-sobat Innovatrix yang sedang bekerja tapi ingin kuliah, itu sangat tercover banget. Nah Pak, dari yang tadi Bapak sampaikan, itu berarti sebelumnya itu Bapak udah tahu ya STI Budi Pertiwi itu seperti apa? Karena biasanya kalau untuk camaba biasanya kan hanya sekedar masuk aja ya. Dan tadi Bapak menjelaskan itu semua, yang dimana awalnya itu Bapak emang sudah tahu STI Budi Pertiwi itu seperti itu. Oke, memang sebelumnya saya kan mencari informasi, cuman kalau dulu kan beda sama sekarang ya. Kalau sekarang itu kan tinggal klik kita informasi cepat. Kalau dulu kan memang dari mulut ke mulut lah, itu dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya memang dapat informasi seperti itu. Saya sesuaikan dan saya pertanyakan apakah memang bisa sesuai atau bisa mengcover sesuai dengan kebutuhan saya di STI Budi Pertiwi ini, dan memang alhamdulillah gitu, itu bisa tercover sesuai dengan kebutuhan saya. Dan perlu diketahui juga bahwa secara biaya sangat terjangkau ya. Nah, teman-teman atau sobat-sobat Innovatrix, sangat terkenal juga loh pada saat itu STI Budi Pertiwi ini. Jadi kampusnya nggak tertinggal sama sekali. Oh ya Pak, kalau boleh tahu Bapak ini angkatan keberapa ya? Atau lulusan tahun berapa tuh Pak? Ya. Saya ini kebetulan ya, itu angkatan reguler pertama ya, reguler pertama itu kan, terus lulusan di 2010. Nah, kalau boleh tahu setelah lulus itu Bapak ini lanjut perjalanan karirnya ini seperti apa nih? Apakah setelah lulus dari STI Budi Pertiwi ini peluang-peluangnya semakin luas atau sama aja atau seperti apa? Ya, oke, baik ya. Karena memang tujuan saya kuliah itu di awal bukan hanya sekedar mencari nilai, sekedar untuk menambah ilmu, tapi juga di kampus ini ternyata saya bisa nambah relasi. Baik dari rekan-rekan mahasiswanya, baik dari organisasi kemahasiswaannya, baik dari dosen-dosennya. Ya, hal itulah yang menunjang kita untuk berkarir lebih baik lagi. Dan alhamdulillah memang setelah saya lulus dari sini juga saya kan punya value lebih ya, karena memang minimal dari secara sertifikasi pendidikan itu jelas lebih tinggi. Ya. Nah, itu dia sobat-sobat Innovatrix, selain kurikulumnya yang memang relevan dan luar biasa keren, gak kalah pentingnya juga dosen-dosen atau tenaga pengajarnya itu, wah, jis banget loh. Jadi tunggu apa lagi gitu ya sobat-sobat Innovatrix, yuk kita langsung aja bergabung bersama di STI Budi Pertiwi.
Nah, Pak, tadi kan Bapak sharing-sharing terkait hal tersebut ya. Kalau Bapak tahu untuk saat ini tuh Bapak posisinya sebagai apa sih? Dan kesuksesan yang telah Bapak raih selama ini tuh seperti apa? Boleh Bapak ceritakan? Oke, baik. Ya, satu yang memang status saya sudah berubah saat ini, saya sebagai pertama kepala rumah tangga udah pasti ya. Nah, yang kedua, saya ini statusnya adalah sebagai pekerja di salah satu perusahaan logistik ya, di salah satu kawasan di Kabupaten Karawang. Posisinya saya termasuk tim leader lah di sana. Yang pertama, yang kedua, selepas itu saya mengajar di STI Budi Pertiwi ya. Memang saya sebagai pengajar ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh, salah satunya adalah standarisasi ISO 5R, K3, dan ada beberapa lagi. Selain itu juga ada kegiatan lain, kegiatan yang bisa dibilang sedang kami bangun ya, artinya saya dengan rekan-rekan saya, dan termasuk di dalamnya adalah mahasiswa STI Budi Pertiwi, yaitu kegiatan satu bisnis lah rasanya seperti itu. Iya. Wah, keren banget ya. Berarti yang awalnya jadi mahasiswa di STI Budi Pertiwi kembali lagi menjadi dosen dengan membawa mata kuliah yang sangat luar biasa juga ya, yang relevan dengan dunia kerja. Nah, kalau Bapak tahu nih Pak, Bapak kan sebagai tadi ya dosen mata kuliah standarisasi ISO 5R K3, apakah Bapak ada mata kuliah favorit lainnya atau emang itu aja yang menjadi mata kuliah favorit Bapak? Sebenarnya karena memang basic saya dari perusahaannya, pekerja lah gitu ya. Untuk saat ini yang memang saya senang dan mengambil itu di mata kuliah standarisasi ISO, karena memang di dalamnya itu ada improvement, continuous improvement. Itu yang saya sukai, karena memang hal itu sejalan dengan kaum Gen Z sekarang nih ya. Karena mungkin dulu dosen itu adalah pengajar ya. Artinya mendongeng lah ya, menjelaskan, komunikasi satu arah. Tapi sekarang itu dosen itu berbeda. Sekarang itu sebagai fasilitator ya, itu kan. Karena memang untuk berbicara masalah materi, teman-teman mahasiswa itu tinggal klik aja ya. Dosen itu hanya mengarahkan tugasnya seperti itu. Kalau zaman saya dulu bedanya, dosen itu memang menjelaskan dari A sampai Z. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dosen favoritnya selama berkuliah di STI Budi Pertiwi itu siapa sih kalau boleh tahu? Dosen favoritnya kebetulan memang nggak satu dosen favoritnya ya. Iya. Yang satu memang beliau adalah dulu ketua yayasan di STI Budi Pertiwi, karena sebagian metode mengajarnya itu saya gunakan sampai saat ini itu kan. Yang kedua kebetulan beliau sudah almarhum ya. Itu yang pertama itu namanya Pak Abdul Latif, yang kedua namanya almarhum Pak Devian. Ya, berarti mereka berdua ini salah satu yang menjadi suri tauladan Bapak ya, yang meraih capaian karir yang melesat sampai detik ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa tanggapan Bapak dengan banyaknya nih sobat-sobat inovatif juga mungkin salah satunya ya, yang dimana FOMO perkuliahan, yang dimana mereka ini berkuliah tapi hanya sekedar ngejar tren atau mungkin hanya sekedar pengen berada di kampus yang visualisasinya bagus gitu, tanpa mereka pikirkan gitu jangka panjangnya nanti seperti apa. Oke. Ya. Hal itu pernah saya alami juga ya, ketika saya masuk melamar di salah satu perusahaan ya. Saat itu mungkin bersaing lah dengan salah satu lulusan dari universitas ternama lah gitu, universitas ternama. Itu kan memang hal itu bisa dibedakan dari nama besar kampus saya. Tapi ketika kita masuk di dalam suatu pekerjaan itu tidak menjadi jaminan. Hal itu kembali lagi ke diri kita ya. Nama kampus besar itu tidak bisa menjamin kita menjadi besar, tapi kembali lagi ke diri kita ya. Kita ada kemauan atau tidak, karena kemampuan itu tergantung dari kemauan ya. Baik Pak, untuk mengakhiri sesi podcast kali ini, ada tidak kata-kata untuk sobat-sobat inovatrix di luar sana yang saat ini masih bingung gitu untuk kuliah atau kerja, dan mungkin saat ini juga yang sedang berkuliah? Kira-kira ada nggak nih kata-katanya untuk mereka semua agar termotivasi lagi, semangat lagi untuk terus mengejar cita-citanya, meraih mimpinya dengan melalui
pendidikan atau lanjut perkuliahan. Oke, kuliah atau kerja ya. Itu harus dua-duanya. Nah, menurut saya dua-duanya. Karena kenapa? Karena memang kerja itu untuk menyambung hidup kita. Kuliah itu untuk memperbaiki hidup kita. Ya, memang kuliah atau pendidikan itu tidak bisa menjamin masa depan lebih baik. Tapi salah satu pintu sukses adalah melalui pendidikan yang lebih baik. Ya, yang pertama, yang kedua itu untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih mahasiswa ya. Itu. Saran saya adalah jangan cukup hanya mengejar nilai. Ya. Nilai akademis itu untuk membuka peluang. Ya, tapi untuk memperbaiki, mempertahankan hal itu adalah skill. Ya, makanya ketika kita saat ini jadi mahasiswa atau mahasiswi itu nggak cukup jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Manfaatin relasi yang ada di dalamnya. Yang pertama dari yang tadi saya sampaikan, relasi dari teman-teman mahasiswa, relasi dari organisasi kemahasiswaan, relasi dari khususnya dosennya. Karena walau bagaimanapun dosen itu jauh lebih berpengalaman daripada kita saat ini yang sedang berkuliah ya. Ambil pengalamannya, ambil ilmunya, improve disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, itu dia ya sobat-sobat Innovatrix. Sangat-sangat luar biasa sekali narasumber kita kali ini dengan quotes-nya yang sangat bagus juga, yang semoga sobat-sobat Innovatrix menjadi bermotivasi lagi dan menjadi referensi untuk kedepannya agar tetap semangat untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan dan perkuliahan. Untuk sobat-sobat Innovatrix, jangan lupa ya ikuti terus keseruan kami melalui akun media sosial kami di atas ini. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi di next episode yang akan mungkin lebih luar biasa lagi, lebih seru, dan pastinya ada kejutannya juga loh sobat-sobat Innovatrix. Baik, see you again, bye-bye.